Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Paliaksan dengan NIM S1S1 22106 dari jurusan Teknik Informatika, tepatnya dari Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Baik, pada video kali ini saya akan membahas dan juga mempraktekkan yang dimana temanya itu trees atau pohon, yang dimana ini merupakan tugas membuat video pada mata kuliah struktur data yang merupakan juga sekaligus tugas terakhir untuk mata kuliah ini yang menjadi penutup akhir semester. Jadi langsung saja. Di sini saya sudah siapkan modulnya. Trees, Data Structure and Algorithm with Python pada lecture 8. Karena seperti video-video saya biasa, karena keterbatasan saya dalam menerjemahkan bahasa Inggris, saya sudah menerjemahkan file untuk modul yang ini ke bahasa Indonesia. Seperti ini, trees atau pohon. Lanjut saja. Di sini terdapat beberapa ringkasan. Yang pertama itu pengantar pohon, definisi, properti, editi pohon, menghitung kedalaman dan tinggi, pohon biner, implementasi pohon, menggunakan daftar terkait, menggunakan array, algoritma traversal pohon, dan ringkasan. Jadi untuk pada video kali ini saya akan menjelaskan, saya batasi karena saya berdasarkan juga format penugasan yang diberikan kepada Bapak dosen Pak Ada. Di sini saya akan batasi sampai slide ke 30 dia. Jadi langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Introduction to trees atau pengantar pohon. Di sini ada yang pertama itu struktur data nonlinear. Ini menyediakan algoritma yang lebih cepat untuk pencarian dan pengambilan data dibandingkan dengan struktur data linear array atau daftar terkait. Menyediakan organisasi data alami yang bersifat hierarkis. Contohnya. Lanjut di tree definition and properties atau definisi dan properti pohon. Pohon adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen pohon ini dalam artian ini ya, apa, algoritma di Python ini, penjelasan di Python bukan yang lain, adalah tipe data abstrak yang menyimpan elemen secara hierarkis. Dengan pengecualian elemen teratas, setiap elemen dalam pohon memiliki elemen induk dan 0 atau lebih turunan elemen. Elemen teratas dari pohon disebut akar pohon. Sepertinya bercabang-cabang. Ini mungkin merupakan elemen indukannya. Elektronis LS. Selanjutnya itu formal definition atau definisi formal. Secara formal, kita mendefinisikan pohon T sebagai sekumpulan not yang menyimpan elemen sedemikian rupa, sehingga not tersebut memiliki hubungan orang tua ke anak yang memenuhi sifat-sifat. Yang pertama itu, jika T tidak kosong, ia mempunyai simbol khusus yang disebut akar dari T yang tidak mempunyai induk. Yang kedua itu, setiap not V dan T dari T yang berbeda dari root memiliki not induk unik W. Setiap not dengan induk W adalah anak dari W. Sini coba kita perhatikan bahwa menurut definisi, sebuah pohon bisa saja kosong. Artinya apa? Pohon tersebut tidak memiliki simpul apapun. Konvensi ini juga memungkinkan kita mendefinisikan pohon secara rekursif. Dua not yang merupakan anak dari orang tua yang sama adalah saudara kandung. Berikutnya itu simpul V bersifat eksternal, ya. Jika V tidak mempunyai anak, sebuah not V bersifat internal. Jika ia mempunyai satu atau lebih anak,
Keluar simpul juga dikenal sebagai daun. Berikutnya itu suatu simpul U merupakan nenek moyang dari simpul V jika U sama dengan V atau U merupakan nenek moyang dari induk V. Sebaliknya, kita katakan bahwa simpul V adalah turunan dari simpul simpul U jika U merupakan nenek moyang dari V. Lalu di sini ada sisi pohon T adalah sepasang simpul U dan V, sehingga U adalah induk dari V atau sebaliknya. Lalu jalur T merupakan rangkaian node sedemikian rupa sehingga setiap dua node yang berurutan dalam rangkaian tersebut akan membentuk sebuah sisi. Contohnya pohon yang berdekatan berisi jalur C2, ECS252 atau slice, project, demos, market. Sebuah pohon diurutkan jika terdapat urutan linear yang bermakna di antara anak-anak dari setiap node. Ini contoh gambarnya. Teman-teman bisa lihat saja dan bisa mulai membayang-bayangkan alurnya berdasarkan penjelasan saya barusan. Lanjut kita ke D3 ADT atau ADT atau pohon ADT. Kita mendefinisikan ADT pohon menggunakan konsep posisi sebagai abstraksi untuk simpul pohon. Sebuah elemen disimpan di setiap posisi, dan posisi memenuhi hubungan induk anak yang menentukan struktur pohon. Objek posisi untuk pohon mendukung metode ini. Tanya nih, tanya apa P elemen yang dimana dia fungsi untuk mengembalikan elemen yang disimpan dari posisi P. Pohon ADT Pohon ADT kemudian mendukung metode pengakses berikut. Pertama itu T-root yang dimana dia fungsi untuk mengembalikan posisi akar pohon T atau tidak ada jika T kosong. Lalu T is root P mengembalikan true jika posisi P adalah akar dari pohon T. T-parent mengembalikan posisi induk dari posisi P atau tidak ada jika P adalah akar dari T. Tenum children P mengembalikan jumlah anak pada posisi P. The children P, kita ditanum children, sekarang the children P, yang dimana dia menghasilkan iterasi anak-anak dari posisi P. T is leaf P mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki turunan. Lente mengembalikan jumlah posisi dan juga elemen yang terdapat di pohon T. T is empty mengembalikan true jika pohon T tidak berisi posisi apapun. T position menghasilkan iterasi semua posisi pohon T. Iter T menghasilkan iterasi semua elemen yang disimpan dalam pohon T. Lanjut duck typing atau mengetik bebek. Duck typing adalah cara pemrograman di mana suatu objek diteruskan ke suatu fungsi atau metode yang didukung semua tanda tangan metode dan atribut yang diharapkan dari objek tersebut pada saat runtime. Jenis objek itu sendiri tidak pentingnya. Sebaliknya, objek harus mendukung semua metode atau atribut memanggilnya. Karena alasan ini, pengetikan bebek kadang-kadang dilihat sebagai cara berpikir dan bukan sistem pengetikan. Dalam pengetikan DAC, kita tidak mendeklarasikan tipe argumen dalam prototipe, fungsi atau metode. Ini menyeratkan bahwa compiler tidak dapat melakukan pengecekan tipe. Apa yang benar-benar penting adalah jika objek tersebut memiliki metode atau atribut tertentu pada saat runtime. Kata ini berasal dari pepatah lama. Jika ia berjalan seperti bebek, berenang seperti bebek, dan berkuak seperti bebek, kemungkinan besar ia adalah bebek. Bahkan entitas non-bebek yang berperilaku seperti bebek dapat dianggap bebek karena penekanannya pada perilaku. Dengan analogi untuk bahasa komputasi, jenis suatu objek tidak penting asalkan berperilaku seperti itu. Selanjutnya itu kita masuk ke abstract base class for 3 data structure.
atau kelas basis abstrak untuk struktur data pohon. Di sini kita akan mengikuti pengetikan bebek dengan menyediakan kelas dasar abstrak dan beberapa subkelas konkret yang diwarisi dari kelas dasar ini. Hmm. Kelas dasar sendiri terdiri dari ada 3 poin ya, yang dimana itu ada kelas posisi bertingkat dengan metode abstrak, beberapa metode abstrak, dan beberapa metode konkret yang dimana terbagi lagi 3, yaitu Y is root, Y is leaf, dan Y is empty. Di sini tidak ada instance langsung yang dibuat untuk basis abstrak kelas. Dan di sini merupakan contoh codingannya, dan langsung saja saya akan coba untuk mempraktekkan atau mencoba untuk mengetikkan di bahasa di kode editor yang saya gunakan seperti biasa pada video-video sebelumnya, yaitu Visual Studio Code. Kita buat dulu filenya di sini, saya rename dulu struktur data ya, struktur data. Kalau saya hilangkan aja ini biar itu terlalu. Langsung saja pertama kita buat dulu kelas tree. Ini merupakan dia kelas dasar abstrak yang dimana dia ini mempresentasikan struktur pohon tuh. Selanjutnya nanti kita buat lagi kelas baru yaitu kelas position. Position kemudian kita buat fungsi dia elemen dan parameter sub. Dia ini fungsi untuk mengembalikan elemen yang disimpan pada posisi ini. Kemudian ini trace not implement error. Ini kita ganti dengan oleh subclass. Ini kita buat lagi fungsi baru. Def eq self, other. Ini fungsinya untuk mengembalikan true jika posisi lain mempresentasikan lokasi yang sama. Nah, terus Q ini subkelas seperti itu. Lanjut. Def dia sama order you. Ini fungsi mengembalikan true jika posisinya lain, dia mempresentasikan lokasi yang sama. Dia return teman-teman udah lagi default parameter cell. Ini fungsinya untuk mengembalikan posisi yang mempresentasikan akar dari pohon atau non jika jika apa value-nya itu kosong. Kan kita harus umum.
Dia juga ini harus diimplementasikan oleh subclass. Lanjut dev parent. So, dia ini fungsinya untuk mengembalikan posisi yang mempresentasikan orang tua dari P. Sama juga atau non dia jika kosong. Dia juga ini harus diimplementasikan oleh subclass. Dev num children. Dan parameter self, P. Dia ini fungsinya untuk menghasilkan iterasi. Hati-hati. Dia mengembalikan jumlah anak paling yang dimiliki posisi P. Coba seperti juga ini. Nah, dia juga ini harus diimplementasikan oleh subclass. Selanjutnya itu dev children. Ini akan juga parameter insert dan P. Dia fungsinya ini menghasilkan iterasi dari posisi yang mempresentasikan anak-anak dari P. Pakai juga rise dan karena dia ini harus diimplementasikan juga oleh subclass. Selanjutnya itu fungsi lem. Dan parameter self. Jadi dia ini mengembalikan jumlah total elemen dalam pohon. Selanjutnya def is root. Sampai dia ini fungsinya untuk mengembalikan true jika posisi P mempresentasikan akar dari pohon. Kemudian kita return self titik root dengan P seperti itu. Lanjut def is leaf. Dan parameter self P juga. Ya. Jadi if ini dia mengembalikan true jika posisi P tidak memiliki anak. Dan yang terakhir itu dia fungsi def is empty. Dia mengembalikan true jika pohonnya kosong. So background seperti itu. Jadi adapun penjelasannya kalau kelas 3 itu dia sebuah kelas dasar abstrak yang menggambarkan struktur pohon dia. Sedangkan kelas position dia sebuah kelas yang berada dalam tree dan menggambarkan lokasi dari satu elemen dalam pohon. Kelas ini mencakup elemen self, elemen EQ, self order, elemen ini NA ini self order. Yang dimana self self.
yang dimana self elemen self metode abstrak untuk mendapat fungsinya. Elemen self ini dia metode abstrak untuk mendapatkan elemen di posisi tersebut. EQ metode abstrak untuk memeriksa kesamaan dengan posisi lain. NE metode untuk memeriksa ketidaksamaan dengan posisi lain menggunakan EQ. Mungkin teman-teman saya akan pindah posisi dulu karena di sini kurang nyaman. Saya akan jeda dulu. Oke, saya sudah pindah tempat. Sini lumayan nyaman. Lanjut ke pembahasan selanjutnya itu untuk metode abstrak. Jadi metode abstrak itu digolongkan ada root, parent, sampai terakhir tadi. Yang dimana metode abstrak ini dia metode metode yang dimana tempat penampung yang harus diimplementasikan oleh subkelas. Yang yang pertama seperti yang saya jelaskan sebelumnya lah. Intinya root itu dia mengembalikan posisi akar dari pohon, parent mengembalikan posisi orang tua dari posisi P, sampai seterusnya. Sampai saya jelaskan tadi. Ya, ya. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa langsung kita kembali saja ke modul ya. Untuk melanjutkan lagi pembahasannya. Di sini kan tadi udah masuk ke computing depth atau kedalaman komputasi. Di sini ya, ada penjelasan lagi nih. Misalkan P adalah posisi simpul pada pohon T. Kedalaman P adalah jumlah nenek moyang P, tidak termasuk P itu sendiri. Kedalaman akar T adalah O atau 0. Seperti yang dimiliki akar tersebut, tidak ada leluhur. Kedalaman P juga dapat definisikan secara rekursif sebagai berikut. Jika P adalah akar, maka kedalaman P adalah 0. Namun jika tidak, kedalaman P adalah 1 ditambah kedalaman hidup P. Ini contoh gambarnya. Untuk setiap node non-root, kita akan menambahkan 1 ke dalam induknya. Jadi seperti itu. Nah, lanjutannya ya. Ini contoh codingannya, ini contoh cabang-cabangnya. Waktu berjalan T kedalaman P untuk posisi P adalah saat apa ini? Dia underscore P menunjukkan kedalaman P pada pohon T karena algoritma melakukan langkah rekursif waktu konstan untuk setiap leluhur P. T kedalaman P berjalan dalam waktu ON. Kasus terburuk, di mana N adalah jumlah total posisi T, karena posisi T mungkin memiliki kedalaman N-nya 1 jika semua node membentuk satu cabang. Ini ada keterangannya jumlah node N-nya adalah 5. Kedalaman balasnya di 1 sama dengan 4, kedalaman balas di 2-nya sama dengan 2. Nah, seperti itu. Nah, lanjut penjelasan selanjutnya itu computing height atau menghitung tinggi. Ketinggian posisi P pada pohon T juga didefinisikan secara rekursif. Jika P adalah daun, maka tinggi P adalah 0. Jika tidak, maka tinggi P adalah 1 lebih tinggi dari tinggi maksimum anak P. Tinggi pohon tak kosong. T adalah tinggi akar T. Dalilnya itu tinggi pohon tak kosong T, sama dengan kedalaman maksimum posisi daun. Di sini kita akan menyediakan dua implementasi untuk menghitung ketinggian. Underscore height 1P yang memanggil kedalaman algoritma P pada setiap posisi daun T yang mengarah ke ON. Tidak tahu itu apa simbolnya. Dua, kompleksitas waktu kasus terburuk. Underscore height 2P yang memanggil linear sendiri secara rekursif untuk memberikan linear atau ON kompleksitas waktu. Contoh gambarnya anak daunnya. Tok, tok, tok. Di sini lagi ada penjelasan. Ada N jumlah posisi di pohon. Misalkan terdapat posisi daun L waktu komputasi ON plus sigma P, LDP tambah 1. Setiap panggilan ke fungsi det memiliki waktu konstan OD underscore P tambah 1 yang dalam kasus terburuk dapat berkompleksitas waktu N-1 atau ON. Jadi sigma, saya kurang tahu cara baca, mungkin teman-teman yang tahu nanti akan di kolom komentar bisa membantu saya.
Jadi kompleksitas waktu terburuk dari fungsi Heck satu adalah hmm, O n tambah n pangkat 2 dengan O n pangkat 2. Ini contoh kebinarnya. Jadi kedalaman untuk P dalam rentang n dieksekusi n kali. Jika is leaf P sama dengan kedalaman P dieksekusi L kali. Kedalaman dot tambahan D A sama dengan mas kedalaman. Sini ada penjelasan penjelasannya dengan bertambahnya n batas atas komutasi akan menjadi kuadrat dengan n. Lanjut, Hack 2 memberikan kinerja waktu buruk ON. Ini berkembang secara top down. Kita berjalan dalam waktu apa ini Allah? Tidak bisa terbaca menunjukkan jumlah anak dari P. Hack 2P menghabiskan O, CP plus 1 waktu di masing-masing posisi P untuk menghitung maksimum. Jadi waktu berjalan keseluruhan adalah ini. Saya kurang tahu cara bacanya. Ini contoh codingannya. Dan ini untuk proposisi dia misalkan T adalah pohon dengan N posisi dan misalkan CP menyatakan banyaknya anak-anak dari posisi P dari T kemudian menjumlahkan posisi T. Ini contoh apa yang rumus. Pembinaan setiap posisi T kecuali akar adalah anak dari posisi lain dan dengan demikian menyumbang 1 unit pada jumlah di atas. Ini merupakan jumlah total alatnya sigma P CP sama ini. Lanjut saja ke ini binary trace atau pohon biner. Pohon biner sendiri adalah pohon terurut yang mempunyai beberapa properti berikut. Yang pertama itu setiap node mempunyai paling banyak 2 anak. Setiap node anak diberi label sebagai anak kiri atau anak kanan. Dan yang terakhir itu anak kiri mendahului anak kanan dalam urutan anak dari sebuah node. Subpohon yang berakar pada anak kiri atau kanan dari simpul interval V disebut kiri subpohon atau subpohon kanan masing-masing dari V. Pohon biner dikatakan layak jika setiap node mempunyai 0 atau 2 anak. Pohon seperti ini juga disebut sebagai pohon biner penuh. Jadi dalam pohon biner yang tepat, setiap node internal memiliki tepat 2 anak. Pohon biner yang tepat berarti tidak tepat. Contohnya itu ada 2. Yang pertama itu pohon keputusan adalah pohon biner yang diperoleh dengan menentukan hasil berdasarkan sedangkan pernyataannya atau tidak. Yang kedua itu ekspresi aritmatika dapat direpresentasikan dengan pohon biner yang menghubungkan daun dengan variabel dan konstanta. Dan node internal adalah operatornya. Merupakan pohon yang mewakili ekspresi aritmatika. Ini contoh pohon binernya. Lanjut. Lanjut. Sampai mana tadi? Ini contoh pohon binernya. Lanjut lagi sini. Definisi pohon biner rekursif. Pohon biner kosong atau terdiri dari ada 3 poin di sini. Yang pertama itu sebuah simpul R disebut akar dari T. Dia menyimpan sebuah elemen. Yang kedua itu pohon biner mungkin kosong yang disebut subpohon kiri dari T. Dan yang terakhir itu pohon biner mungkin kosong disebut subpohon kanan dari T. Lanjut. Pohon biner ADT sebagai tipe data abstrak. Pohon biner merupakan spesialisasi pohon yang mendukung 3 metode pengakses tambahan. Telif P mengembalikan posisi yang mewakili anak kiri P atau non-if. P tidak mempunyai anak kiri. Sehingga right P mengembalikan posisi yang mewakili anak kanan dari P atau tidak ada jika P tidak mempunyai anak yang berhak. Sedangkan T sibling P mengembalikan posisi yang mewakili saudara dari P itu tidak ada jika P tidak mempunyai saudara kandung. Lanjut ke the binary tree abstract class implementation atau implementasi kelas basis abstrak pohon biner. Jadi kelas binary tree masih bersifat abstrak dia. Ia mewarisi semua properti dari kelas tree. Misalnya parent, is leaf, root, dan lain-lain sebagainya. Yang dimana dia menyediakan 2 deklarasi untuk 2 abstrak baru metode. Yang mana yang pertama itu kiri P, posisi anak kiri P. Kanan P, posisi anak kanan P. Menyediakan implementasi konkret dari 2 metode. Yang pertama itu saudara kandung P, anak lain dari orang tua P. Kids P, generator untuk anak-anak yang diurutkan dari sebuah node. Dan ini merupakan contoh codingannya. Di sini saya akan coba untuk mempraktekannya lagi.
akan coba untuk mempraktikkannya. Kita kembali ke Visual Studio Code kita. Kita hapus saja ini pemainan dari awal. Pertama kita buat dulu apa? Kelas lagi. Kelas bernama binary 3. Ini fungsi def init self mau value lalu lanjut self value self lanjut fungsi left self memakai lalu return select kemudian self memakai return ke right ini left sibling kita insert parent sebenarnya save titik parent lalu parent is known return non parent left lalu kemudian left children yang terbuat lagi consider it's a primary value
Seperti ini lanjut buat lagi fungsi baru. Lanjut kita masuk ke bagian penggunaannya. Nah, seperti ini ya. Jadi saya berikan penjelasan yang dimana kelas binary tree ini dia kelas binary tree yang ini ya. Dia ini diimplementasikan dengan metode-metode yang akan kita minta. Sedangkan untuk fungsi ini dia menginisialisasi node dengan nilai dan anak kiri kanan non. Untuk metode left dan right ini dia itu mengembalikan anak kiri dan kanan. Sibling dia mencari saudara dari node yang diberikan, sedangkan children menghasilkan anak-anak dari node. Insert dia menambahkan nilai baru ke pohon. Dan yang terakhir itu in order traversal, dia itu melakukan traversal in order pada pohon. Kita coba tes jalankan. Kita lihat ada yang satu, ada yang main such. Sebenarnya bagaimana error. Kita coba jalankan ulang ya. Nah ini sudah musim in order traversalnya 13579 13579 yang di mana untuk pertanyaan dia kita bisa melihat dia menunjukkan traversal in order dari pohon biner yang dibuat di mana nilai-nilai diurutkan dari kecil ke besar kurang lebih seperti itu. Saya rasa lanjut saya kita ke modul
Tak. Untuk apa? Untuk praktek ini sudah selesai. Lanjut ke properties of binary trees atau sifat pohon biner. Di sini kita menyatakan himpunan semua node dari A pohon T pada kedalaman yang sama D dengan ketinggian D dari T. Secara umum, level D memiliki node paling 2D banyak. Jumlah maksimum node pada tingkat pohon biner bertambah secara eksponensial seiring dengan turunnya pohon. Ini contoh gambar nih. Maximum number of nodes in the level of binary tree. Ini penjelasan lanjutannya. Tentu saja ini pembenaran kita membuat dua tumpukan, satu untuk node eksternal dan satu lagi untuk node internal. Di sini ada terdapat dua kasus. Yang pertama ada untuk kasus pertama. Jika T mempunyai satu simpul V, maka V dimasukkan ke dalam tumpukan eksternal dan tidak ada satupun untuk simpul internal. Kasus kedua itu jika T memiliki lebih dari satu node, kami menghapus pasang atau satu node eksternal dan satu node internal sekaligus. Pada akhirnya hanya tersisa satu node yang bersifat eksternal. Di sini perlu diperhatikan bahwa hubungan di atas secara umum tidak berlaku untuk biner yang tidak tepat pohon dan pohon non-biner. Lanjut, implementing trees atau pelaksana pohon. Di sini dia terdapat struktur tertaut untuk pohon biner, yang dimana representasi berbasis array untuk pohon biner, struktur tertaut untuk pohon umum. Oke, jadi kita langsung lewat saja, lanjut ke linked struktur for binary trees atau struktur tertaut untuk pohon biner. Setiap node menyimpan referensi sebagai berikut. Yang pertama itu elemen disimpan pada posisi P, node anak kiri, node anak kanan, dan simpul induk. Pohon T memelihara dua variabel. Variabel untuk menyimpan referensi ke node akar dan juga ukuran variabel yang mewakili jumlah node dari T. Ini contoh gambarnya, teman-teman bisa lihat. Lanjut ke penjelasan selanjutnya itu Python implementation of a linked binary tree structure atau implementasi Python dari struktur pohon biner tertaut. Sini ada beberapa penjelasan sebelum saya coba mempraktekannya. Sebuah subkelas dari kelas binary tree ini mendefinisikan dua kelas bersarang. Kelas node non-public untuk mewakili node, kelas posisi public yang membungkus node diwarisi dari kelas tree position. Ini menyediakan dua metode utilitas berikut, yang dimana ada validitas. Utilitas untuk memeriksa dengan kuat validitas posisi tertentu saat membukanya. Dan yang kedua itu ada utilitas make position untuk membungkus node sebagai posisi untuk kembali ke pemain. Dan di sini ada beberapa operasi untuk memperbarui linked binary tree. T, ada di root, T ada di left E, T ada di right E, T replace P, E, T delete P, dan T attack P, T1, T2. Ini merupakan simbol untuk waktu terburuk. Merupakan contoh codingannya banyak ya. Dan ini merupakan nanti contoh outputannya. Kita coba untuk mempraktekkan semua codingan yang ada ini. Merupakan codingan apa? Lanjut. Kita langsung balik ke Visual Studio Code kita. Mencoba mempraktekkan. Hapus saja. Tak, kita mulai dari awal. Maksudnya kita buat dulu pertama itu adalah kelas. Kelas. Kita ini codingannya ini saya apa? Mengikut yang tadi aja. Selagi malas untuk ngegas sama codingan. Binary tree.
You get binary tree. Kita masuk ke kelas. Kelas score node. Hmm. So, baik mono insert element, subparent, subparent, like buat kelas baru, position, binary true, binary true position, since def init, container node, kemudian container node, nah, seperti ini kita buat lagi def element, ini parameter self, itu node element, kemudian q self order reference node, kemudian buat lagi def validate, def validate self mode. Ah, oke, def make position, def make position self command, return version mana, buat lagi def init,
Karena deh.
Kita lanjut bagiannya. Kita pakai bahasa Inggris dulu kan. Supaya agak keren-keren dikit kenapa? Tah?
Lihat masih berikutnya tadi. Ini Atlas. Eh, Fenotipe. Fenotipe. Yang satu itu. Left attach. STP. Lanjut lagi.
Jadi di sini saya akan apa percepat saja. Saya langsung akan buat pas saja. Saya akan merun. Karena di sini saya sudah membuang waktu banyak sekali. Nah, di sini sudah jadi ya di bagian sini saja tadi. Tadi saya sudah pause pas ada di bagian sini. Karena saya rasa untuk buat bagian sini agak ribet. Jadi saya tadi pause. Agar tidak apa namanya memakan waktu yang lama. Buat membosankan untuk hanya menonton bagian pause untuk penggunaan. Langsung coba jalankan error. Sabar ya. Kasih waktu untuk mencari apa. Ya di bagian 18 ini mencari jawabannya ya. Kasih waktu untuk mencari errornya. Jadi saya sudah perbaiki errornya. Kita langsung coba jalankan saja. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya. Berhasil. Sama halnya dengan di modul tadi. Coba kembali ke modul. Hasilnya sama seperti ini. Jadi saya rasa untuk penjelasan dan praktek untuk implementasi pattern dan struktur combiner sudah selesai. Lanjut lagi ke pembahasan terakhir yaitu slide ke-30. Yaitu performance of the linked binary tree implementation. Jadi dia pada gambar ini menunjukkan tabel kinerja implementasi dari struktur data pohon biner tertaut atau linked binary tree. Tabel ini dia memiliki dua kolom yang dimana itu ada operation dan running time. Operation sendiri dia menunjukkan berbagai operasi yang dapat dilakukan pada pohon biner, sedangkan runtime menampilkan kompleksitas waktu untuk masing-masing operasi dalam notasi Big O. Beberapa operasi yang tercantum meliputi dia ini kita bisa lihat sendiri ada len, is empty, routine, root, parent, left, right, sibling, children, children, is root, is leaf, did, hike, at root, at left, at right, replace, delete, at. Untuk mayoritas operasi memiliki kompleksitas waktu satu ya. Bisa kita lihat sendiri. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Mayoritas operasi yang mempunyai kompleksitas waktu satu. Yang berarti waktu eksekusinya konstan tanpa tergantung ukuran pohon. Pengecualiannya adalah DP. Ini. Dengan kompleksitas apa namanya ODP plus 1 atau satu, di mana DP mungkin mewakili kedalaman node P. Hack dengan kompleksitas ON, yang ini, operation hack dengan kompleksitas runtime ON, di mana N kemungkinan mewakili jumlah node dalam pohon. Tabel ini memberikan gambaran umum tentang efisiensi berbagai operasi pada implementasi pohon biner tertaut. Saya rasa untuk penjelasan ini selesai. Jadi, untuk penjelasan dan juga praktek pada modul trees atau pohon ini, saya rasa sudah cukup. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan dari saya yang kurang jelas. Sekali lagi mohon dimaafkan. Karena sejatinya saya juga adalah seorang mahasiswa yang masih dalam taraf belajar. Sekali lagi saya mohon maaf. Jadi akhir kata saya tutup dengan ucapan wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.